Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke pembahasan, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Cynthia Purnama dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Setambu 2017. Baiklah, di sini saya akan membahas pembelajaran aktif SD atau MI dan active learning bermuatan karakter. 1. Pembelajaran aktif SD atau MI. Pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang dikelola dengan membuka ruang kepada siswa untuk lebih aktif dan kreatif. Pada pembelajaran aktif SD atau MI ini dengan mikir, yang mana mikir adalah singkatan dari mengalami, interaksi, komunikasi, dan refleksi. Mengalami yaitu dapat berupa melakukan pengamatan, percobaan, wawancara, dan lain-lain. Interaksi yaitu bertukar pikiran, ide, gagasan, berdiskusi, menanggapi ide, dan pendapat orang lain. Komunikasi yaitu menyampaikan ide, menyampaikan hasil kerja, melaporkan hasil percobaan, melaporkan hasil diskusi kelompok, dan lain-lain. Refleksi yaitu pemahaman awal 3 kali 2 adalah 3 tambah 3. Setelah belajar jadi paham konsep yang benar adalah 2 ditambah 2 tambah 2. Contoh lainnya, saya belajar konsep pesawat sederhana atau katrol dan pengungkit. Saya belajar kren, lift, dan mobil derek ternyata menggunakan konsep katrol. Saya jadi paham. Ternyata teknologi dan alat berat juga berangkat dari konsep katrol. Saya melakukan refleksi atas apa yang saya pelajari. Dalam setiap proses dari 4 unsur tersebut dapat muncul secara bersamaan. Misalnya, dalam melakukan percobaan secara berkelompok, tujuan awalnya siswa mengalami langsung melakukan percobaan untuk mendapatkan data. Namun, saat proses percobaan ada interaksi dan komunikasi ide antar anggota dalam satu kelompok. Dalam hal ini, yang lebih dominan adalah siswa mengalami langsung atau melakukan percobaan dan mendapatkan data untuk diolah dan dilaporkan atau dikomunikasikan. Hal yang sangat penting diingat dalam mengidentifikasi proses pembelajaran aktif adalah memastikan adanya kegiatan yang dilakukan oleh siswa dan guru. Karena seringkali dalam sebuah pembelajaran siswanya aktif, tetapi gurunya tidak melakukan apa-apa. Jika kegiatan ini dilakukan dengan benar, kegiatan ini akan sangat membantu guru dalam mengembangkan rencana pembelajaran dan menjadikan guru sebagai pengembangan pembelajaran sendiri. Berikut contoh mengevaluasi sebuah kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode mikir. 2. Active learning bermuatan karakter. Ini sama dengan pembelajaran aktif. Di sini saya menggunakan 5M tambah 4C. 5M tambah 4C yaitu 1. Mengamati, 2. Menanya, 3. Mengumpulkan informasi atau eksperimen, 4. Mengasosiasikan, 5. Mengomunikasikan. 4C yaitu 1. Creativity thinking and innovation, 2. Critical thinking and problem solving, 3. Communication, 4. Collaboration. 5M antara lain 1. Mengamati. Kegiatan belajar, melihat, mendengar, meraba, membau. Kompetensi yang dikembangkan melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi. Contohnya,
Peserta didik menggunakan panca inderanya yang sesuai dengan materi yang sedang dipelajari. Misalnya, untuk pembelajaran IPA, peserta didik mengamati pelangi. Untuk mata pelajaran bahasa Inggris, peserta didik mendengarkan percakapan. Untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, peserta didik membaca teks. Dan untuk mata pelajaran IPS, peserta didik mengamati banjir. Peserta didik dapat mengamati fenomena secara langsung maupun melalui media audiovisual. Guru dapat membantu peserta didik menginventarisasi segala sesuatu yang belum diketahui tersebut. 2. Menanya. Kegiatan belajar. Mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati atau dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Kompetensi yang dikembangkan yaitu mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Contohnya yaitu peserta didik merumuskan pertanyaan tentang apa saja yang tidak diketahui atau belum dapat lakukan terkait dengan fenomena yang diamati. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dapat mencakup pertanyaan-pertanyaan yang menghendaki jawaban berupa pengetahuan faktual, konseptual, maupun prosedural sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Hasil kegiatan ini adalah serangkaian pertanyaan peserta didik yang relevan dengan indikator-indikator KD. Pada langkah ini, guru membantu peserta didik merumuskan pertanyaan berdasarkan daftar hal-hal yang perlu atau ingin diketahui agar dapat melakukan atau menciptakan sesuatu. 3. Mengumpulkan informasi atau eksperimen. Kegiatan belajar A. Melakukan eksperimen, B. Membaca sumber lain selain buku teks, C. Mengamati objek atau kejadian, D. Aktivitas, E. Wawancara dengan narasumber. Kompetensi yang dikembangkan yaitu mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar, dan belajar sepanjang hayat. Contohnya, peserta didik mengumpulkan data melalui berbagai teknik, misalnya melakukan eksperimen, mengamati objek atau kejadian, aktivitas, wawancara dengan narasumber, membaca buku pelajaran, dan sumber lain diantaranya buku referensi, kamus, ensiklopedia, media massa, atau serangkaian data statistik. Guru menyediakan sumber-sumber belajar, lembar kerja atau worksheet, media, alat peraga atau peralatan eksperimen, dan sebagainya. Guru juga membimbing dan mengarahkan peserta didik untuk mengisi lembar kerja, menggali informasi tambahan yang dapat dilakukan secara berulang-ulang sampai peserta didik memperoleh informasi atau data yang dibutuhkan. Hasil kegiatan ini adalah serangkaian data atau informasi yang relevan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan oleh peserta didik. 4. Mengasosiasikan kegiatan belajar. A. Mengelola informasi yang sudah dikumpulkan, baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan atau eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. B. Pengolahan informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat menambah keluasaan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada orang yang bertanya. Kompetensi yang dikembangkan yaitu mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur, kemampuan berpikir induktif dan deduktif dalam menyimpulkan.
Contohnya, peserta didik menggunakan data atau informasi yang sudah dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mereka rumuskan. Pada langkah ini, guru mengarahkan agar peserta didik dapat menghubung-hubungkan data atau informasi yang diperoleh untuk menarik kesimpulan. Hasil akhir dari tahap ini adalah simpulan-simpulan yang merupakan jawaban atas pertanyaan yang dirumuskan pada langkah menanya. 5. Mengomunikasikan. Kegiatan belajar menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya. Kompetensi yang dikembangkan menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya. Contohnya, peserta didik menyampaikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada secara lisan atau tertulis atau melalui media lain. Pada tahapan pembelajaran ini, peserta didik dapat juga memajang atau memamerkan hasilnya di ruang kelas atau mengunggah atau upload pada blog yang dimiliki. Guru memberikan umpan balik, meluruskan, memberikan penguatan, serta memberikan penjelasan atau informasi lebih luas. Guru membantu peserta didik untuk menemukan butir-butir penting dan simpulan yang akan dipresentasikan, baik dengan atau tanpa memanfaatkan teknologi informasi. 4C antara lain. 1. Creativity, Thinking, and Innovation, yaitu peserta didik dapat menghasilkan, mengembangkan, dan mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif, baik secara mandiri maupun berkelompok. 2. Critical thinking and problem solving, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengevaluasi bukti-bukti, argumentasi, klaim, dan data-data yang tersaji secara luas melalui pengkajian secara mendalam, serta merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. 3. Communication. Peserta didik dapat mengomunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif menggunakan media lisan, tertulis, maupun teknologi. 4. Collaboration. Peserta didik dapat bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan. Contohnya sebagai berikut. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.